Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum membuat media alat peraga sendi gerak tangan IPA SD kelas 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ipin Arifin SPDI MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alif Nur Hamid dengan nomor NIM 2401050548. Saya Eva Farisa Isbat dengan nomor NIM 2401050531. Saya Fionita Melain Gapsari dengan nomor NIM 2401050536. Saya Olivia Mandiruk dengan NIM 2401050539. Baik, di sini kelompok 3 mendapatkan judul tentang membuat media alat peraga sendi gerak tangan IPA SD kelas 3 yang bertujuan untuk yang pertama yaitu menyediakan alat pembelajaran konkret yang dapat membantu siswa memahami konsep sistem gerak manusia secara visual dan praktis. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran IPA melalui pendekatan berbasis alat peraga yang dapat dilirik dan digunakan siswa secara langsung. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui eksplorasi struktur dan fungsi sendi khususnya pada lengan manusia. Di sini juga ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu karton warna, gunting, spidol, sedotan plastik,
benang wall lem tembak. Dan di sini juga ada dasar teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori, di mana sistem gerak terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Nah, sendi ini juga berfungsi menghubungkan tulang dan memungkinkan gerakan. Contohnya sendi pada tangan memungkinkan gerakan seperti menekuk, memutar. Nah, untuk membantu pemahaman siswa, terdapat fungsi sendi digunakan alat peraga sederhana. Nah, ini alat peraganya teman-teman. Di mana alat peraga ini dilakukan secara visual dan kinestetik sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini juga mendorong keterampilan sains seperti observasi dan eksperimen. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama membuat gambar tangan di karton menggunakan spidol, lalu gunting sesuai pola. Yang kedua, potong sedotan plastik menjadi 15 potongan dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, tempelkan sedotan yang sudah dipotong di masing-masing jari pada gambar tangan sebanyak 3 sedotan. Setiap jari menggunakan lem tembak. Yang keempat, masukkan benang ke masing-masing lubang jari yang sudah dibuat, lalu masukkan ke dalam sedotan. CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mengamati dan menjelaskan jenis-jenis gerak dan sendi pada tubuh manusia. Yang kedua, menggunakan alat bantu seperti alat peraga sendi gerak tangan untuk mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan cara kerja sistem gerak manusia. Dan yang terakhir, menerapkan keterampilan proses sains melalui observasi, prediksi, dan eksperimen. TP atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara jenis sendi dan arah geraknya. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat peraga sederhana untuk menunjukkan cara kerja sendi dalam menghasilkan gerakan. Yang terakhir, peserta didik dapat melakukan refleksi dan menyampaikan hasil penyelidikan tentang sistem gerak secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, rekan saya cara menggunakan. Baik, untuk cara penggunaan alat peraga ini, yang pertama, guru menunjukkan alat peraga ini kepada siswa dan menjelaskan bagian-bagiannya, struktur tangan yang ditiru oleh alat. Yang kedua, siswa diajak berdiskusi untuk menghubungkan bagian-bagian pada alat peraga dengan fungsi dan struktur sebenarnya pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk mencoba alat peraga tersebut secara langsung untuk meningkatkan pemahaman secara kinestetik dan visual terhadap cara kerja sendi dan otot. Dan yang keempat, melakukan refleksi bersama siswa mengenai perbedaan fungsi tiap jenis sendi dan bagaimana struktur alat peraga dapat membantu menjelaskan konsep tersebut secara sederhana dan konkret. Hasil pembuatan, media alat peraga sendi gerak tangan berhasil dibuat menggunakan bahan sederhana seperti karton warna, sedotan plastik, benang wol, dan lem tembak. Proses ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pola tangan di karton dan memotongnya. Yang kedua, memotong sedotan menjadi bagian kecil dan menempelkan pada jari-jari tangan dari karton. Yang ketiga, memasukkan benang ke dalam sedotan untuk mensimulasikan tendon atau otot yang memungkinkan gerak. Dan yang keempat, setelah dirakit, alat gerak ini mampu menirukan gerakan tangan manusia seperti menekuk jari yang menunjukkan fungsi dari sendi gerak. Selanjutnya, pembahasan media alat peraga ini memberikan visualisasi konkret bagi siswa SD kelas 3 untuk memahami sistem gerak, khususnya fungsi dan sendi pada tangan. Dengan bentuk yang merupai struktur tangan manusia, alat ini dapat membantu siswa mengamati bagaimana sendi bekerja saat jari bergerak, meningkatkan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA karena adanya media yang menarik dan interaktif.